merumuskan bahwa 60 tahun kita lebih baik main-main sama cucu. Dia gagal di sini. Kenapa? Bagaimana dengan saya? 60 tahun nggak punya cucu. Terus saya kehilangan arah ketika melihat ini, lalu gimana nasibku ini? Kenapa begitu? Karena anak saya 3 laki. Coba kita lihat anak saya. Nah, ini anak saya. Kenapa menghadap ke sana? Sekali lagi saya nggak mau dituduh mengeksploitasi anak-anak. Walaupun mereka bukan pemain badminton, walaupun mereka bukan pemain bulu tangkis, saya tidak mau kemudian dituduh mengeksploitasi anak-anak. Tapi kalau Anda penasaran kayak apa sih anaknya Ninoya, saya pikir suruh menghadap ke depan. Saya tetap menghormati agar tidak dituduh eksploitasi terhadap anak, saya blur. Tapi kalaupun Anda kepingin lihat siapa mereka, silakan. Ini yang terakhir yang bisa saya lakukan. Ya, sekali lagi, kalau dibilang ini udah dewasa bukan anak-anak, enggak, mereka tetap anak-anak. Paling tidak anak-anak saya. Sehingga mereka harus dijaga. Nah, di lain sisi, saya sudah melakukan berbagai kegiatan sosial yang saya anggap ini semacam panggilan. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri, coba kita lihat, ada 260 juta penduduk. 10% itu ternyata masih di bawah garis kemiskinan. Termasuk yang tadi ketawa-ketawa. Nah, artinya 26 juta, ya. 26 juta saudara kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Di lain sisi, selama ini saya sudah mengerjakan kegiatan sosial, kebetulan melalui Kick Andy Foundation. Kami punya banyak sekali, ada kaki palsu, ya, ada buku untuk anak Indonesia, ada sepatu sekolah untuk anak-anak miskin, ada operasi katarak, operasi sumbing, dan berbagi bola untuk klub-klub miskin di kampung-kampung. Pokoknya banyak. Kalau Anda lihat Kick Andy itu hanya etalase, tapi di belakangnya banyak sekali kegiatan sosialnya. Kemudian saya terpanggil juga untuk mendorong anak-anak muda, terutama yang ingin terjun jadi pengusaha. Kalaupun jadi pengusaha, sukses itu harapannya. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau bisa sukses tapi berdampak. Apakah itu berdampak pada ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, berdampak pada petani, berdampak pada peternak, ya, nelayan dan seterusnya. Maka saya buat yang namanya awalnya adalah Big Bang, kemudian Big Circle. Jadi di situ pasti saya yakin sebagian dari teman-teman yang hadir di sini pernah jadi tamu saya atau paling tidak menonton bagaimana saya mendorong anak-anak untuk terjun ke sociopreneurship. Karena disitulah saya berharap apa yang Anda lakukan, apa yang kalian lakukan itu berdampak sosial. Misinya sama, yaitu bagaimana mengangkat saudara-saudara kita untuk lebih sejahtera. Nah, next. Lahirlah yang namanya benihbaik.com. Benihbaik.com ini adalah sebuah platform crowdfunding. Ya, ini diluncurkan ya hari ini. Ya, sebentar lagi diluncurkan. Ya, lupa saya hari ini baru diluncurkan ya. Tepuk tangan dikit dong. Agak geblek ya. Benihbaik.com punya 2 pilar. Pilar pertama charity. Ya, teman-teman tahu lah bagaimana kalau kita menolong. Ini gara-gara di Kick Andy nggak ada program untuk membantu ibu-ibu yang habis melahirkan tidak mampu membayar anaknya sehingga anaknya disandera oleh rumah sakit. Akhirnya saya pakai pakai duit saya pribadi. Saya bilang terbatas sekali kemampuan saya. Nah, dengan platform ini maka kita harapkan menjadi jembatan mempertemukan antara orang-orang yang perlu dibantu dengan orang-orang yang punya hati untuk membantu. Jadi disinilah peran dari benihbaik.com. Yang kedua, saya ketemu dengan anak-anak muda yang sebagian saya lihat wajahnya ada di sini, yang sudah memulai usaha, tapi modalnya kurang. Nah, platform benihbaik.com ini akan berperan di situ juga. Jadi ada izin dari Kementerian Sosial, tapi di satu sisi peran ini yang akan saya mainkan bersama teman-teman. Ya, ada di situ Anggit Hernowo dan juga ada Firdaus Juli, partner saya. Nah, kami juga ingin agar bagaimana platform ini bisa digunakan oleh anak-anak muda atau UMKM yang butuh modal untuk menggalang dana agar
dia bisa scale up atau bisa melanjutkan usaha yang sudah dirintis. Itu cita-cita dan izinnya OJK sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil sehingga banyak anak-anak muda, banyak UMKM yang membutuhkan dana untuk modal, untuk scale up, bisa juga memanfaatkan benihbaik.com. Selanjutnya nanti lihat benihbaik.com ya, apa saja menunya. Tapi poinnya adalah bagaimana agar bisa menjadi wadah, menjadi ajang menggalang dana baik untuk usaha maupun untuk sosial. Nah, ketika ide ini saya sampaikan kepada teman-teman, terima kasih untuk Vincent dari Dana yang pertama membuat kami besar hati. Dia bilang ini menarik sekali dan saya yakin ini sukses. Saya nggak tahu dia bohong atau tidak. Tapi saya selalu percaya bahwa semua orang baik dan punya niat baik. Jadi saya bilang, wah ini semangat. Kami menggulirkan dan bertemu dengan banyak teman-teman. Telkomsel juga, XL juga. Kemarin ketemu dengan teman-teman di Starbucks. Mereka semuanya mendukung. Banyak sekali program yang akan kami lakukan. Tujuannya kembali lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah kemudian teman yang kami ajak juga adalah Grab Indonesia. Ya, ini supporternya pasti naik Grab ini ya. Ya, lupakan dulu hijau yang ini sama hijau yang itu ya. Tapi kita sama-sama hijau. Benihbaik.com. Iya. Nah, waktu ngajak Grab Indonesia, antusias, sama antusias dengan teman-teman yang saya sebutkan tadi. Saking antusiasnya dia bilang, sekarang kita jabat tangan, anggap aja bahwa ini adalah deal. Kita jalan bersama. Nah, untuk menjelaskan kenapa Grab mau berkolaborasi, mau bekerja sama, mari kita sambut Neneng, Mbak Neneng Gunardi. Iya, silakan. Ini wakil dari Grab Indonesia. Lagunya apa ini ya? Kok pengiringnya kayak? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Neneng. Mbak Neneng, ya, hanya satu pertanyaan. Kenapa waktu saya datang menceritakan ini, kemudian Anda begitu antusias dan akhirnya terjadi kerjasama? Nanti ceritakan apa yang terjadi di balik ini semua. Oke. Nanti ya, sekarang. Sekarang maksud saya sekarang. Ya. Karena sini dong. karena sama banget gitu loh, visi misinya sama banget sama Grab. Karena Grab itu selalu berpikir bagaimana kita memberikan impact, membantu semua mitra kita supaya menjadi lebih sejahtera. Apa yang sudah dilakukan Grab selama ini? Banyak banget ya yang udah dilakukan Grab selama ini. Jadi misalnya Grab driver kita bisa pergi umroh. Kalau mereka kalau mereka performance-nya bagus, sudah 200 orang yang pergi umroh, gitu kan. Terus kemudian juga tepuk tangan aja. Tepuk tangan. Iya. Terus satu lagi ada Grab driver kita, awalnya itu dia dari Cilacap mau jadi tukang martabak ke Jakarta, terus udah gitu bangkrut. Udah habis bangkrut sampai nggak punya duit sama sekali, sampai jadi pemulung, terus akhirnya dia bisa jadi Grab bike driver pertamanya, terus udah gitu dia naik kelas jadi Grab car driver, dia bisa beli mobil. Jadi ini mobil dia bisa dia? beli, ya ini mobilnya dia. Hasilnya dia. Pantas ini ya. Oke. Gitu. Terus yang lebih menyentuh lagi adalah kami kan inklusif. Jadi ada banyak dari komunitas tuli yang pengen kerja juga. Dan banyak dari mereka yang menjadi Grab driver kami, baik Grab bike driver maupun Grab car driver. Boleh nggak kita lihat videonya sebentar? Ya? Oke. Tolong dong videonya. Ini saya kalau naik jantungan tuh di klakson pasti dia tenang aja ya. Perjalanan setiap orang itu berbeda-beda, sama seperti takdirnya.
Saya lahir mendengar, tapi kecelakaan waktu saya bayi menyebabkan dinding telinga saya pecah. Saya menjadi tuli, dan kalau ditanya saya sedih atau minder gak? Jelas tidak sama sekali. Apakah keadaan seperti ini pernah membuat saya dibully atau ditolak? Tentu pernah. Tapi buat apa sih marah? Lebih baik saya ciptakan prestasi. Saya bersyukur dengan keadaan ini saya bisa bekerja. Terima kasih. Diterima tanpa dipandang berbeda.